Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, kita kembali belajar matematika untuk melanjutkan materi. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya masih di bab 1, kita sudah membahas mengenai bilangan berpangkat, kemudian akar, dan sekarang kita lanjutkan subbab yang ketiga, yaitu logaritma. Sama seperti bilangan berpangkat, ada beberapa sifat yang harus kalian pahami dahulu untuk nanti menyelesaikan soal-soal mengenai logaritma. Oke, sifat yang pertama, A log X ditambah A log Y. A di sini adalah pangkat logaritma dan yang di sini bilangan pokok logaritma. Jika pangkat logaritmanya sama, kemudian ada penjumlahan atau dijumlah, maka bisa kita gabung menjadi perkalian. Sehingga A log X ditambah A log Y menjadi A log X dikali Y. Ini adalah sifat yang pertama. Contoh, 2 log 5 ditambah 2 log 6. Karena pangkat logaritmanya sama, maka bisa kita gabung menjadi 2 log 30. Dari mana? 5 dikali 6. Sifat yang kedua, A log X dikurangi A log Y sama dengan catatan pangkat logaritmanya sama, maka jika pengurangan bisa kita gabung menjadi pembagian. Ya, ini adalah sifat yang kedua. Oke. Contoh, 3 log 16 dikurangi 3 log 8, maka bisa kita gabung karena dia pangkat logaritmanya sama menjadi 3 log 2. Dari mana? 16 dibagi 8. Sesuai sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah A log A bernilai 1. Artinya apa? Pangkat logaritma dengan bilangan pokok logaritma, jika bilangannya sama maka nilainya adalah 1. Sifat yang ketiga, contoh 3 log 3 bernilai 1. Ya, kita lanjut ke sifat yang keempat, A log X pangkat N. Jadi ini masih berhubungan dengan bilangan berpangkat. Jika menemukan soal-soal yang bilangannya bisa dipangkatkan, maka kamu pangkatkan. A log X pangkat N, maka pangkat di sini bisa saya turunkan ke depan sehingga menjadi N dikali A log X. Jadi pangkat yang ini saya turunkan ke depan. Ya, ini adalah sifat yang keempat. Contoh untuk sifat yang keempat, 2 log 8. Maka 2 log 8 ini bisa saya jadikan 2 pangkat 3. Pangkatnya ini bisa saya turunkan ke depan menjadi 3 dikali 2 log 2. Ya. Dari sifat sebelumnya, jika pangkat logaritma dan bilangan pokok logaritma sama nilainya, maka dia bernilai 1. 2 log 2 bernilai 1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 1, 3. Ya. Jadi sifat-sifatnya ini bisa saling berkorelasi, saling berhubungan. Kemudian saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya ya. Saya masih memberikan contoh lagi supaya lebih paham ya. Contoh yang kedua, yaitu 3 log 1 per 81. Berarti 3 log. Karena 1 per, masih ingat dulu pada saat kita membahas perpangkatan ya, 1 per maka dia berpangkat negatif. 1 per 81 adalah 3 log 3 pangkat min 4. Pangkat saya turunkan ke depan, min 4 dikali 3 log 3. Jadi ini bisa turun ke depan. Masih ingat sifat yang tadi? 3 log 3 bernilai 1. Sehingga min 4 dikali 1 yaitu min 4. Oke, saya lanjutkan ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, bagaimana jika pangkat logaritmanya bisa saya pangkatkan, kemudian bilangan pokoknya juga saya pangkatkan ya, maka pangkatnya ini bisa kita turunkan ke depan menjadi N per M dikali
A log B. Ini adalah sifat yang kelima. Oke, jadi pangkat logaritma dan bilangan pokok logaritma masing-masing bisa kita pangkatkan, maka pangkat bisa turun ke depan. Jangan sampai terbalik. N per M dikali A log B, ya. Contoh. Sembilan log 16. Masing-masing bisa kita pangkatkan. 9 yaitu 3 pangkat 2 log 2 pangkat 4. Jadi 9 bisa kita pangkatkan 3 pangkat 2, 16 bisa kita pangkatkan 2 pangkat 4. Seperti sifat yang sebelumnya, yaitu pangkatnya ini bisa kita turunkan ke depan menjadi 4 per 2. 4 per 2 dikali 3 log 2. Atau kalau saya sederhanakan 2 dikali 3 log 2. Oke. Saya bisa memberikan contoh lagi yang kedua, yaitu 8 log 16. Nah, 8 log 16. 8 ini adalah 2 pangkat 3 log, jadi agak ke bawah nulisnya, 16 yaitu 2 pangkat 4. Sehingga sifat yang tadi pangkat bisa kita turunkan ke depan. 4 per 3 dikali 2 log 2. Loh, ternyata 2 log 2 nilainya sama di sini. Bilangan pangkat dan pokok. Bernilai berapa tadi? Bernilai 1. Jadi 4 per 3 dikali 1 yaitu 4 per 3. Oke, saya lanjutkan ke sifat yang ke-6, ya. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 adalah A log B. Maka bisa kita jabarkan menjadi log B per log A. Ya. Biasanya untuk seperti ini, sifat seperti ini berlaku untuk materi atau soal tentang perkalian. Contoh, 2 log 25 dikali 5 log 8. Ya. Jadi ini kalau kita pecah sesuai sifat yang nomor 6 adalah log 25 dibagi log 2 dikali log 8 dibagi log 5. Maka di sini log 5 pangkat 2 dibagi log 2 dikali log 2 pangkat 3 dibagi log 5, ya. Pangkat bisa saya turunkan 2 dikali log 5 dibagi log 2 dikali 3 saya turunkan ke depan sesuai sifat yang sebelumnya, ya. 3 turun ke depan dibagi log 5. Kemudian ini bisa kita hilangkan begitu untuk lebih sederhana, sehingga mendapatkan hasil 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke. Sifat yang berikutnya adalah yang nomor 7, log 10 bernilai 1 dan log 1 bernilai 0, ya. Ini jangan sampai lupa. Jadi nanti kalau ada soal yang ada hubungannya sama log 10 maka nilainya 1. Oke. Sekarang kita akan memberikan contoh soal mengenai penerapan logaritma. Oke. Contoh soal. Yang pertama, 3 log 27 ditambah 2 log 64, maka seperti tadi, ya. Ini kan pangkatnya beda. Kalau pangkatnya beda, maka kita kerjakan masing-masing. Berarti di sini 3 log 3 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 6. Pangkat bisa kita turunkan ke depan, 3 dikali 3 log 3, jadi ini kita turunkan ke depan, ditambah 6 dikali 2 log 2, sehingga 3 dikali 1 bernilai 1, ditambah 6 dikali 1, ini juga bernilai 1, sehingga mendapatkan hasil 3 ditambah 6 yaitu 9. Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, 2 log 1/4 ditambah 5 log 1/625, 625. Seperti tadi, di sini kan pangkatnya berbeda, jadi tidak bisa kita gabung. Kita kerjakan masing-masing. 2 log 2 pangkat min 2. Kenapa pangkat negatif? Karena dia per ya. Jadi posisinya adalah 1/. Ditambah 5 log 5 pangkat min 4. Sesuai sifat tadi, pangkat turun ke depan. Min 2 dikali 2 log 2 ditambah min 4 dikali 5 log 5 per nilai 1 per nilai 1, sehingga kita mendapatkan hasil min 2 dikali 1 ditambah min 4 dikali 1, yaitu min 2 ditambah min 4, ketemunya adalah min 6 atau negatif 6 ya. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu 2 log 32 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 4. Kalau pada contoh yang pertama dan kedua tadi, pangkat logaritmanya berbeda. Nah, sekarang saya memberikan contoh yang lain, yaitu bagaimana jika pangkat logaritmanya sama. Kalau pangkat logaritmanya sama, di sini kebetulan sama-sama berpangkat 2, maka kita bisa menggunakan sifat yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau penjumlahan bisa kita gabung jadi perkalian. Kalau pengurangan kita bisa gabung jadi pembagian berdasarkan sifat nomor 1 dan 2 ya. Kita bisa menyederhanakan menjadi 8 sehingga menjadi 2 log 8 kali 8 64 ya. Oke. Kita buat dia bilangan berpangkat 2 log 64, yaitu 2 log 2 pangkat 6. Pangkat saya turunkan ke depan, 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 tadi bernilai 1, sehingga menjadi 6 dikali 1 yaitu 6. Oke, kita melanjutkan ke contoh yang berikutnya, yang keempat, tentang perkalian. 8 log 49 dikali 25 log 4 dikali 7 log 125 ya. Kalau logaritma perkalian, kita bisa menggunakan sifat logaritmanya yang dipecah. Jadi 8 log 49 menjadi log 49 dibagi log 8, kemudian dikali log 4 dibagi log 25 dikali log 125 per log 7. Nah, ini lebih mudah kalau kita menggunakan sifat yang ini ya untuk perkalian. Kemudian selama bilangan-bilangan tersebut bisa dipangkatkan, kita pangkatkan 49 log 7 pangkat 2 per log 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan di sini log 2 pangkat 2 per log 5 pangkat 2. Kemudian dikalikan log 5 pangkat 3 per log 7 ya. Pangkat ini bisa kita turunkan ke depan menjadi 2 log 7 dibagi 3 dikali log 2, kemudian 2 dikali log 2 ya, pangkat saya turunkan ke depan semua, per 2 dikali log 5, kemudian dikali 3 log 5 per log 7. Nah, di sini lognya bisa kita sederhanakan ya. Sehingga menjadi 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3 dibagi dengan 3 kali 2. Bisa saya sederhanakan seperti ini. Sehingga hasil terakhirnya adalah 2 ya. Itu contoh tentang logaritma. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu masih logaritma yang menentukan nilai X. Kalau pada sebelumnya kita pada saat membahas perpangkatan, kita juga ada materi menentukan nilai X. Nah, sekarang pada logaritma, bagaimana caranya? Contoh, 2 log 5X plus 3 sama dengan 5. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama jadikan bentuk logaritma. Karena di sini pangkatnya adalah 2,
maka 2 log 2 ini sebagai pangkat, gitu ya. Kalau misalkan di sini 7 ya 7 log 7 ini sebagai pangkat. Oke, kemudian kita masuk ke bilangannya. Jadi 5x plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 5x plus 3 sama dengan 32. 5x sama dengan 32, saya pindah ruas dikurangi 3. 5x sama dengan 29, maka x-nya adalah 29 dibagi 5. Oke, saya berikan satu contoh soal lagi yang terakhir tentang menentukan nilai x ya. 3 log 7x min 2 sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jadikan bentuk logaritma. 7 log 7x min 2, maka ruas kanan menjadi 3 log 7x min 2, maka ruas kanan menjadi 3 log 3. Ini sebagai pangkat ya. Nah, setelah sama kita lari ke bilangannya. 7x min 2 sama dengan 3 pangkat 4. 7x min 2 sama dengan 81. 7x sama dengan 81, pindah ruas plus 2. 7x sama dengan 83, maka x-nya adalah 83 dibagi 7. Nah, inilah anak-anak materi tentang logaritma. Silakan kalian pahami, kalian bisa pelajari diulang-ulang ya. Untuk lebih mendalami evaluasi, saya berikan latihan soal lewat link yang akan saya kirim. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum